461, Audisi Ningxi. Ketika Li Yueling menyelesaikan penampilannya, Cook memasang ekspresi kesulitan di wajahnya untuk pertama kalinya. Kandidat sebelumnya telah ditolak olehnya di tempat segera dan dibuat untuk pergi. Masak berdiskusi dengan asistennya di samping cukup lama. Akhirnya, asisten berjalan ke Li Yueling dan memberitahu dengan sikap ramah, "Nona Li Yueling, audisi kami akan berlanjut. Bisakah Anda menunggu di luar sebentar?" Kata-kata ini berarti bahwa mereka sudah sangat puas dengan penampilannya, tetapi mereka masih ingin melihat apakah ada orang yang lebih baik. Li Yueling sedikit mengangguk, "Tentu saja. Puff, bagaimana mungkin ada orang yang lebih baik darinya? Dukungan ini jelas miliknya." Di bawah pengawasan ketat semua orang yang tersisa, Li Yueling akhirnya keluar dari aula. Dia benar-benar masuk selama 10 menit penuh, dan suara Guzeng yang bermain di dalam tidak menerima teriakan negatif Cook. Wajah Li Yueling mengungkapkan ekspresi tekad, dan tidak seperti kandidat tersingkir lainnya yang sudah pergi, dia menemukan tempat untuk duduk dan terus menunggu. Dari sikapnya, sudah sangat jelas bahwa Li Yueling telah terpilih menjadi salah satu finalis. Dia bahkan mungkin menjadi kandidat yang dipilih dalam hati Cook dan jika semua orang setelahnya tidak bisa mendapatkan yang lebih baik, mereka semua hanya akan menjadi pembanding yang buruk baginya. Segera, semua artis lain merasa terguncang, terutama mereka yang memiliki status sedikit lebih tinggi yang jelas tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri, namun mereka juga tidak ingin menyerah pada pengesahan kelas atas. Calon berikutnya, nomor 15, harap siap. Asisten itu memberitahu di luar pintu. Pada saat itu, Ningxi tetap terbenam di dunianya sendiri. Ling Zizi tidak mengganggunya dan hanya dengan tenang menemaninya di sisinya. Li Yueling bahkan lebih senang ketika dia melihat Ningxi meringkuk di sudut, tampak lusuh. "Sis Ling, aku tidak ingin mengatakan apapun selain dari semua orang yang bisa kamu pilih, mengapa kamu harus memilih kehilangan uang ini rookie dari Glory World? Pada titik ini, kamu tidak akan tetap bersikeras membiarkan dia masuk audisi, kan? Kamu tidak hanya akan mempermalukan diri sendiri, tetapi seluruh Glory World juga." Ketika mereka mendengar kata-kata Li Yueling, tatapan semua orang tiba-tiba jatuh ke Ningxi. Tepatnya, masih ada yang satu ini untuk mengambil posisi terbawah. Dengan dia di depan mereka, mereka tidak akan terlihat terlalu mengerikan untuk dibandingkan dengan Li Yueling, bukan? Terlepas dari para artis yang sedang menunggu untuk menonton drama yang memalukan, ada juga yang hanya mengamati adegan di depan mereka. Mereka berpikir bahwa mungkin Ningxi sengaja berpakaian seperti ini, tetapi dalam kenyataannya memiliki trik unik yang dia tidak ingin mereka tahu. Mungkin dia bahkan akan mengganti pakaiannya nanti. "Sis Zizi, aku siap." Di sudut, Ningxi membuka matanya. Ling Zizi mengangguk, "Semoga berhasil. Nomor 15, mulai audisi kamu." Asisten itu mulai memanggil. Ningxi berdiri dan menyesuaikan rok dan kerahnya di bawah tatapan waspada semua orang dan berjalan ke ruang audisi dengan wajah poker. Begitu Ningxi berjalan, ada kegilaan di luar ruang audisi. Ya dewa, dia benar-benar berani berjalan seperti itu. Kupikir dia pada akhirnya akan memiliki semacam tipuan. Siapa yang tahu bahwa dia akan benar-benar terlihat seperti seorang pengemis. Masak sangat menakutkan. Bukankah dia takut dimarahi sampai mati? Ya ampun, mereka yang tidak tahu tidak takut. Memang, seperti yang dipikirkan oleh para artis wanita, omelan keras Cook dapat terdengar dari dalam, "Ya dewa. Kamu menghinaku. Menghina mulia. Tolong segera pergi." 462, tiba-tiba lupa kata-katanya. Li Yueling menghirup jus buah yang telah diberikan asistennya dan dia berkata dengan sangat gembira, "Puff, ini bahkan lebih menghibur yang saya bayangkan." Karena dia tahu dia akan gagal, mengapa dia masih mencoba peruntungannya? Apakah dia benar-benar berpikir keajaiban akan muncul? Ketika Li Yueling selesai, dia mengangkat teleponnya dan dengan santai melakukan panggilan, "Halo, Sueluo." "Yueling, apakah audisi kamu selesai? Bagaimana hasilnya?" Sebuah suara lembut bertanya dari ujung telepon. Baru saja berakhir. Jelas, aku tidak mengecewakanmu. Ada beberapa rival tangguh dalam 13 kandidat sebelumnya, tetapi tidak ada yang lain setelah dia menjadi pesaing baginya, jadi dia benar-benar percaya diri untuk memenangkan tempat. Aku tahu kamu pasti tidak akan punya masalah. Haha,
Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberiku kesempatan ini juga, atau kalau tidak, dukungan ini pasti menjadi milikmu. Lihat dirimu, kita bersaudara. Apa yang kamu katakan semua ini? Selain itu, kamu banyak membantu saya, terutama dalam masalah besar dengan perusahaan ayahku terakhir kali, itu semua berkat Anda untuk memperkenalkan ibumu. Hanya masalah kecil. Oh, benar, kamu tahu siapa yang aku lihat sebelumnya. Siapa? Anak angkat desa keluargamu, Ningsi. Bagaimana dia bisa sampai di sana untuk audisi? Siapa yang tahu apa keberuntungan yang dimilikinya sehingga dia benar-benar bisa lolos dari babak penyisihan. Tapi untungnya dia beruntung karena ada pertunjukan bagus yang sedang berlangsung sekarang, kau tahu. Tema iklan kita adalah, mulia, namun dia datang lebih terlihat kumuh seperti pengemis. Apakah dia gila? Aku pikir dia pasti begitu. Kamu tidak perlu takut pada orang seperti dia bisa merusak dirinya sendiri. Oke, aku akan menutup telepon sekarang. Tunggu kepulanganku yang penuh kemenangan. Pada saat yang sama, di dalam ruang audisi. Saat dia menghadapi wajah Cook yang tidak percaya dan ditertawakan, Ningsi berdiri diam tanpa perubahan ekspresi, kejernihan bersinar di matanya. Alih-alih memalingkan kepalanya karena malu, itu adalah Cook, yang ketika berhadapan dengan sepasang mata jernih itu, tiba-tiba dia memiliki semacam ilusi bersalah. Sebenarnya, berpakaian gadis itu hari ini bukanlah sesuatu yang terlalu berlebihan. Hanya jika dibandingkan dengan artis-artis mewah di luar sana, dia tampak acuh tak acuh dan santai. Gaun yang dipakainya tampak sangat kotor dan tua tetapi sebenarnya sangat bersih dan rapi. Wajahnya yang bebas riasan porselen membuatnya berpikir tentang prosa Cina, air jernih menunjukkan lotus, terukir oleh alam. Namun, menghadapi kandidat yang sama sekali tidak mempersiapkan dengan sepenuh hati, Cook masih merasa terhina dan bersikeras untuk segera menolaknya. Aku berbicara denganmu, bukankah kamu mengerti bahasa Cina? Kamu telah tersingkir, silakan pergi segera dan tidak mempengaruhi orang lain setelah kamu. Dia bahkan tidak repot-repot melihat namanya. Mengabaikan omelan Cook yang menderu, Ningsi berjalan ke Guqin yang telah dimainkan Li Yueling sebelumnya. Dia dengan santai memetik beberapa senar. Cook bahkan lebih marah ketika dia melihat tindakannya dan dia menggeram, tolong jangan hanya menyentuh. Sebelum dia bisa selesai, suara permainan Guqin yang halus dan terampil mulai memikatnya. Ini, kamu benar-benar kenal Guang Lin San. Cook tampak sedikit terkejut. Ini adalah salah satu lagu Guqin yang terkenal karena sangat sulit. Sebelumnya, Li Yueling hanya memilih lagu, Wu Leaves dan Qing in the Autumn Wind, yang sangat sederhana dibandingkan dengan ini. Ningsi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia perlahan duduk di depan Guqin dan terus bermain. Masak semakin tertarik oleh musik dan tiba-tiba lupa apa yang dia ingin berteriak sebelumnya. 463, menyesuaikan tema dengan sempurna. Guang Lin San, adalah salah satu dari 10 lagu Guqin teratas dalam semua sejarah musik Tiongkok. Ritmenya adalah emosional, murah hati, dan satu-satunya lagu dalam lagu-lagu Guqin yang dilestarikan untuk memohon suasana zona perang, untuk mengekspresikan kegembiraan mencari balas dendam bagi seorang ayah. Itu adalah nada yang penuh dengan pemikiran dan kepribadian artistik. Saat dia mendengarkan lagu Guang Lin San yang dimainkan oleh tangan gadis itu, Cook menjadi semakin terpesona. Ini adalah lagu favoritnya di antara semua lagu-lagu Guqin karena itu lebih dari sekedar suara boros, itu juga mengekspresikan semangat untuk memberontak dan tekad untuk bertarung. Yang bahkan lebih mengejutkan baginya adalah dia tidak pernah berpikir bahwa sebagai seorang gadis, bukan saja dia terampil, tetapi dia juga bisa secara akurat melakukan momentum Guang Lin San. Cook benar-benar tenggelam dalam suara instrumen ketika dia menatap gadis di depannya. Pakaiannya tidak berwarna dan wajahnya telanjang, dia bahkan tampak seperti pengemis rendahan. Namun, ketika dia duduk di depan Guqin itu, ketika dia mulai memainkan lagunya. Meskipun berpakaian seperti pengemis, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia benar-benar satu. Dia pasti punya cerita. Ketika lagu itu selesai, Cook butuh waktu lama untuk kembali sadar. Akhirnya, dia mencoba menekan emosinya ketika dia berkata, Nona, permainanmu tentang Guang Lin San telah melebihi harapan saya. Terima kasih, Ningsi sedikit mengangguk berterima kasih, tidak mengungkapkan apapun di wajahnya.
Tidak peduli apakah gadis di depannya itu dimarahi atau dipuji, dia tetap tidak diganggu. Dia benar-benar merasakan perasaan bangsawan darinya. Iya nih, itu bangsawan. Sebenarnya, itu adalah jenis yang hanya dimiliki oleh bangsawan sejati. Bahkan jika seseorang lusuh, karisma mulia di dalam tulang seseorang tidak akan berubah selamanya. Ini terlalu ajaib. Semua orang sebelumnya tidak bisa memunculkan perasaan ini dalam dirinya. Bahkan kinerja Li Yueling tidak memiliki nilai penuh karena dia merasa itu terlalu disengaja dan buatan. Bagaimana gadis yang berpakaian seperti pengemis di depannya memberinya rasa keanggunan. Cook mengevaluasi lagi gadis itu dan emosi di hatinya tidak bisa dijelaskan. Ketika akhirnya dia menenangkan diri, dia melanjutkan audisi. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda pahami tentang arti istilah bangsawan? Sebelumnya semua artis lain memiliki jawaban yang sama, mereka berpikir bahwa menjadi bangsawan berarti memiliki pendidikan yang baik, dibudidayakan secara eksternal dan internal. Secara alami, dia menyetujui jawaban semacam itu. Pada saat ini, dia mengantisipasi jawaban gadis itu dalam ketegangan. Ketika dia mendengar pertanyaan Cook, Ningsi tahu bahwa Cook telah menyetujui penampilannya sebelumnya. Sekarang, dia hanya memiliki satu langkah terakhir yang tersisa. Setelah memilih kata-katanya dengan hati-hati, dia mulai menjelaskan, saya percaya bahwa keanggunan dan kemuliaan sejati bukan hanya untuk mengenakan nama merek-merek mewah, tidak untuk memamerkan aksesori mahal yang ada di tangan, bukan untuk membanggakan kecantikan dan kualifikasi pendidikan Anda sendiri. Bangsawan sejati adalah, bahkan jika mengenakan pakaian compang camping dan rambut acak-acakan, tidak mampu menyembunyikan karisma mulia di dalam. Ketika dia mendengar ini, mata Cook menyala dan wajahnya cerah. Ningsi melanjutkan, bau wangi untuk mengenal seorang wanita. Parfum adalah barang mewah yang dapat mengungkapkan rasa seseorang lebih baik daripada barang lainnya. Saya pikir, untuk wanita, parfum lebih penting daripada pakaian, seperti halnya karisma lebih penting dari faktor eksternal. Parfum adalah salah satu hal penting yang trendy klasik, itu berbeda dari elemen trendy lainnya seperti pakaian, tata rias, dan tatanan rambut. Parfum adalah hal yang paling klasik dan tahan lama yang bisa dimiliki seorang wanita. Wewangian yang baik tidak akan pernah ketinggalan zaman. Cook tidak bisa mengendalikan kejutan dan kegembiraannya karena telah menemukan gadis yang sempurna. Dia mengangguk dalam resonansi, itu benar. Kau mengatakannya dengan sangat baik. Penafsiran gadis ini sangat cocok dengan tema mereka. 464, sangat tertarik. Di luar ruang audisi. Pada awalnya, semua artis yang menunggu di luar mendengar omelan Cook yang marah, lalu tiba-tiba menjadi tenang, dan yang terjadi kemudian adalah permainan emosional Gukin. Salah satu artis mengejek, dan di sini saya berpikir apa trik pembunuh yang telah disiapkan Ling Zizi. Ternyata dia juga memainkan Gukin seperti Li Yueling. Dengan Li Yueling yang masuk sebelum dia, bukankah dia hanya meminta untuk menjadi dihina? Standar profesional Ling Zizi memang semakin tidak layak. Sekarang bahkan jika itu adalah asisten kecil, aku akan khawatir membiarkannya mengambilnya. Beberapa dari mereka yang tahu sedikit tentang musik mengerutkan kening dan berkata, lagu ini tampaknya lebih sulit daripada lagu yang dimainkan Li Yueling sebelumnya, tapi saya pikir bahkan jika ini benar, tidak akan ada banyak gunanya. Li Yueling lebih berpengalaman dengan Gukin, jadi ketika dia mendengar lagu yang sulit dan terampil dari lagu yang sulit, dia gugup selama sedetik. Namun, dia dengan cepat memulihkan kesombongannya lagi. Sisling, bahkan jika gadis desa kamu pemula tidak tahu lebih baik, pasti kamu akan melakukannya. Untuk instrumen elegan seperti Gukin, di masa lalu, mereka harus membersihkan tangan mereka dengan dupa dan mengenakan pakaian yang pantas karena rasa hormat bahkan sebelum menyentuh Gukin. Berdasarkan apa yang dipakainya, dia praktis menghina sejarah Tiongkok. Tunggu saja dia dimarahi oleh Cook. Semua orang mendengar apa yang dikatakan Li Yueling dan setuju dengannya. Ling Zizi tetap tidak terikat dan fokus menunggu hasil Ningsi. Ketika Ningsi tidak diusir oleh Cook saat dia mulai bermain, itu menunjukkan kepada orang-orang yang hadir bahwa dia sudah membuat langkah pertama menuju kesuksesan. Hanya, ide Ningsi masih agak terlalu berisiko. Dia masih belum memiliki keyakinan penuh tentang bagaimana hasil akhir akan berjalan. Beberapa saat kemudian, ketika lagu itu selesai, tidak ada omelan keras dari Cook yang terdengar sama sekali. Bahkan, itu diam-diam pin drop.
Semua orang saling memandang, mereka hanya bisa terus menunggu. Waktu berlalu lebih lama daripada saat mereka menunggu Li Yueling keluar dari aula. Beberapa orang mulai tidak sabar dan cemas berjalan bolak-balik melampiaskan, apa yang mereka lakukan di dalam. Mengapa dia belum keluar? Siapa yang tahu? Mungkin karena sutradara terlalu marah padanya sehingga 1 atau 2 kalimat saja tidak cukup untuk mengungkapkan kebenciannya. Cook adalah salah satu dari 10 direktur iklan top secara global dan dia dikenal karena emosinya. Saya pikir kali ini, bahkan Glory World akan terseret ke bawah. Pada saat yang sama, di dalam ruang audisi. Setelah Ningsi selesai menjelaskan penafsirannya tentang kaum bangsawan, Cook menyetujuinya dan akhirnya memutuskan untuk menggali lebih banyak tentang identitas Ningsi. Dia mengambil detail kandidat dari asistennya dan melihat nama yang dikenalnya yang membuatnya terkejut. Ningsi, oh my god. You're Meng Changge. Meng Changge, iya, itu karakter untuk salah satu film yang saya ikuti, akunya. Ling Zizi menyebutkan bahwa dia telah mengirim klip The World, jadi Ningsi tidak terlalu kaget dengan reaksinya terhadap namanya, tetapi dia bertanya-tanya apakah ekspresi Cook sedikit di atas. Miss Ning tersayang, pertama kali saya melihat Meng Changge, saya sangat tertarik pada karakter dan tidak sabar untuk menonton film ini. Bisakah Anda memberitahu saya kapan film itu akan keluar di bioskop? Cook tampak agak bersalah karena menganggapnya sebagai gangguan pada awalnya. Dia tampak sangat berbeda ketika mengenakan pakaian kuno dan pakaian yang lebih kontemporer. Dia tidak bisa mengenalinya dengan segera dan hampir mengusirnya sejak awal. Untuk seorang aktor, saat yang paling membahagiakan adalah ketika karakter film mereka mendapat pengakuan, jadi Ningsi dengan sopan menjawab, film ini saat ini masih dalam pengeditan pasca produksi, jadi saya juga tidak terlalu yakin dengan tanggal rilis sebenarnya. Mungkin dalam waktu 1 bulan lagi. Direktur Cook, terima kasih banyak atas cintamu pada karakter. 465, kolaborasi luar biasa. Tidak, dia layak mendapat pujianku. Meskipun Meng Changge adalah protagonis dalam film, dia memiliki semacam keanggunan yang menonjol dari karakter lain, itulah sebabnya dia memilih pemula seperti Ningsi di antara kerumunan bintang-bintang alis. Cook tidak berharap penampilannya hari ini begitu luar biasa. Sungguh kejutan yang tak terduga. Cook tampak menyesal dan meminta maaf, Nona Ning, saya sangat menyesal. Karena ketidaktahuan dan kedangkalan saya hampir melewatkan bakat luar biasa Anda. Anda benar, bangsawan sejati adalah bagian tak terpisahkan dari kualitas karismatik dan tidak eksklusif masalah ekstrinsik. Cook membawa Ningsi untuk melihat wewangian yang dipajang di rak pameran, menjelaskan, selama 2 dekade, merek Nobel telah diwariskan dari generasi ke generasi dan bersikeras mempertahankan teknik penyulingan aroma yang baik. Bahan-bahan yang dipilih untuk membuat setiap aroma datang dari yang terbaik dari daerah terbaik. Karenanya meningkatkan perjanjian tak terucapkan bahwa wewangian kami adalah untuk bangsawan yang layak. Saya merasa sangat terhormat dapat membuat iklan untuk merek seperti ini. Untuk benar-benar mewujudkan pesona Nobel, saya memiliki tuntutan yang sangat ketat untuk juru bicara. Terima kasih Dewa bahwa kami telah melewati jalan setapak, Anda dan saya. Saya yakin bahwa ini akan menjadi kolaborasi yang luar biasa. Ketika ia menyaksikan Cook mengobrol tanpa henti dengan Ningsi, asisten harus berjalan dari samping dan mengingatkannya dengan lembut, Direktur, masih ada banyak orang menunggu di luar. Haruskah saya memberitahu kandidat berikutnya? Cook tiba-tiba berhenti dan dengan cepat berkata, tidak perlu, Nona Ning adalah juru bicara yang saya inginkan. Anda dapat memberitahu semua orang untuk pergi. Di luar ruang audisi. Para artis mengawasi dengan cemas ketika pintu akhirnya terbuka dan asisten Cook keluar. Nona-nona yang terhormat, juru bicara Nobel telah dipilih, jadi audisi hari ini berakhir di sini. Terima kasih, semuanya, telah datang jauh-jauh ke sini. Setelah ini, kelompok Nobel akan mengatur liburan 3 hari yang hebat untuk semua orang. Kami berharap semua orang akan menikmati kenangan indah. Semua orang tercengang, terutama mereka yang bahkan tidak ikut audisi. Apa, sudah dipilih? Tapi kita bahkan belum mengikuti audisi. Meskipun sulit menerima kenyataan itu, kebanyakan dari mereka sudah melihatnya datang. Banyak artis terkenal bahkan merasa lega bahwa mereka tidak perlu mempermalukan diri mereka dalam audisi. Mereka dengan sopan berjalan mendekati Li Yueling dan menyapa, Yueling, selamat untukmu. Jika Yueling yang mendapat pengesahan ini,
Aku akan yakin. Li Yueling berdiri dengan anggun dan dengan malu-malu menerima ucapan selamat dari kerumunan. Dia kemudian berjalan ke asisten untuk mengatakan, terima kasih atas pengakuan Direktur Cook. Saya tidak akan mengecewakannya. Meskipun asisten orang Cina itu tidak lancar berbahasa Cook, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengoreksi, tidak, wanita cantik, saya pikir Anda salah. Salah? Apa yang salah? Semua orang bingung. Juru bicara Nobel yang telah dipilih Direktur Cook bukan Nona Li Yueling, tetapi Nona Ningxi. Asisten itu memperlambat pidatonya dan menggunakan apapun yang bisa dilakukan orang Cina untuk menjawabnya dengan jelas. Apa, Ningxi? Orang yang berpakaian seperti pengemis. Apakah kamu sedang bercanda? Ketika Li Yueling mendengar ini, wajahnya menjadi datar dan dia bertanya, Tuan Asisten, apakah ada kesalahpahaman? Apakah Anda yakin Tuan Cook mengatakan itu adalah Ningxi? Dia sudah melaporkan kabar baik kepada Ning Xueluo, tetapi sekarang mereka memberitahunya bahwa peran juru bicara tidak pergi kepadanya. Bahkan tidak ada orang lain, tapi gadis desa itu Ningxi yang telah dioloknya. Asisten itu dengan yakin mengangguk, saya tidak salah, itu memang nomor 15, Nona Ningxi, yang baru saja masuk sebelumnya. Selanjutnya bab 466, gunakan agar terlihat keren.